Agama itu kan alat untuk menuju, alat untuk menuju ke Tuhan. Harusnya itu tidak diposisikan sebagai eksistensi kelompok. Iya. Apa bedanya kalau geng bermotor? Eksistensi saingan, kita kan nggak saingan tuh sebenarnya. Cuma yang dikenang itu masa-masa itu, karena yang namanya orang menyebarkan ajaran itu kan doktrin. Iya. Apa mungkin Mas, kita ini belum selesai dengan kata agama itu sendiri? Aku pernah disindir karo pastor ngono itu. Aku kan seneng dolan gereja. Kan ono salah satu umat gereja itu bertanya, kenapa kok Islam gak sing ngono kuwi ya? Romone iki jawab. Mune, ya mereka kan karena saudara muda kita. Ya kan dulu kita juga pernah seperti itu 700 tahun yang lalu. Nah, nanti mereka juga akan reda sendiri. Oh no, itu kesindir aku. Iya. Ya kalau dari segi agama Mas, dari kata agama itu sendiri, apa semua yang kita anggap keyakinan itu agama? Sekarang gini, neng bahasa Inggris kan sebenarnya belief. Religion. Ya. Religion ya oke. Neng Arab apa engko jenenge beda. Neng kene dijenengi agama itu mungkin terminologinya itu sudah beda. Iya benar. Kaji secara linguistik itu mungkin penjabarannya pun sudah berbeda. Di sini dikasih nama agama. Jadi orang ketika bertanya apa agamamu, karo what your religion, itu mungkin maknanya wis beda. Beda. Kemungkinan beda. Sekarang ini kayak apa? Keharingan, kapitayan. Ini gimana ini? Apa dalam bahasa Jawa disebut mewalah. Mewalah itu kan ajaran. Iya. Berarti ajaran itu kan sesuatu yang sudah dikonstruksikan baku, ada bentuknya, sudah disusun rapi, ada penyusunnya mungkin. Yang disebut mewarah atau sebuah ajaran, berarti ada konsensus di situ yang mengikat. Kalau dari bahasa apa ya? Dari bahasa asalnya itu kan religion itu kan religare kalau nggak salah Mas. Itu kan mengikat kembali gitu. Nah, kalau agama ini ada yang bilang apa? Ageman itu pakaian ya. Kayaknya belum selesai apa istilah ini. Tapi udah terlanjur dipakai ya. Bisa jadi. Religion itu mau mengikat itu gimana? Apa yang diikat? Mengikat apa ya terjemahannya Mas? Mengikat itu kan bisa dikatakan mengikat nafsu manusia, mengikat aturan. Nah, kan. Jadi keterikatan manusia dengan konsensus moral itu sendiri kan. Ya aku lupa ya. Apa ya? Pokoknya mengikat kembali gitu. Itu kan apa asal katanya kan gitu loh Mas. Kalau terjemahan selanjutnya itu mungkin bisa beda lagi gitu. Kalau agama ini, cerita agama itu step-stepnya biar menurut. Maksudnya gimana Mas? Ngeri. Sampai ada agama itu, itu bermulanya bagaimana? Permulaannya? Gimana ya? Aku itu keyakinanku Mas. Ya ini udah apa ya? Udah terdesain gitulah. Udah terdesain dari awal gitu. Nggak bisa kalau nggak ada agama gitu. Cuman pada tahapnya itu apa ya? Kalau dari sisi tapi fitrah. Nah ya anggap gitu. Cuman dari sisi historisnya ya, itu kan karena sisi historis itu maksudku. Enggak, ini menurut yang lain, bukan menurutku. Tapi ya maksudnya. Itu kan karena ketidaktahuan manusia kan tentang fenomena kan gitu. Kayak gimana sih terjadinya petir kan dimulai dari situ loh Mas. Pertanyaan-pertanyaan itu toh. Kalau aku enggak. Kalau aku begini menurut. Jadi orang itu melakukan perenungan. Perenungan. Terus dia menemukan apa ya? Ya kayak kowe mengatakan premis terus diikat jadi sapu menjadi sapu. Nah, dari situ dia kan menemukan nilai-nilai. Agama itu kan ada karena ada kehidupan sosial.
ketika belum ada kehidupan sosial, katakanlah kita percaya ada Adam dan Hawa, Hmm. cuman 2 orang nggak perlu agama. Hmm. Ya itu kembali lagi mas, maksudnya agama itu apa gitu gitu kita kan harus sepakat gitu. Nah betul. Kalaupun ada hubungan antara 2 orang ini kan harus ada aturan. Nah orang kan terjadi KDRT. Hmm. Nah itu kan walaupun cuma berdua Adam dan Hawa. Nah makanya di situ kan tetap ada tapi sangat sederhana. Hmm. Aturan yang mengikat itu sangat sederhana. Iya, Tapi begitu semakin banyak, lah moralitas itu kan makanya kan berkembang. Hmm. Moralitas. Iya. Jadi orang yang sudah mampu mengikat premis-premis itu sampai di situ, nah dia pada zamannya mulai melahirkan itu. Hmm. Berarti yang dibutuhkan akal dulu atau Nah gimana? iya jelas. Gembul itu kan pernah ngomong dulu. Tahu itu apa sih? Pernah dengar ya? Nggak tahu. Tahu itu apa? Tahu itu ngerti itu apa? Dikejar terus sama dia. Hmm. Akhirnya pada sebuah kesimpulan dia mengatakan tahu itu adalah sudah ada ilmu, baru kita menemukannya, terus memahaminya itu tahu. Nilai-nilai itu sudah ada, terus kita menemukannya. Kita ikat tadi ya. Kita menemukan premis itu, terus kita memahaminya, itu disebut tahu. Kata si Gembul ini. Iya. Jadi dulu ketika Islam itu lahir gitu kata Anda, atau agama apapun itu, untuk menyampaikannya pertama itu kan ada trik-triknya. Iya benar. Nah, tapi sampai sekarang itu masih diperlakukan seperti itu kan? Apa ya memang harus seperti itu terus menerus? Ya pasti enggak mas. Dunia berubah. Enggak, soalnya ya aku itu berpikir gini, kalau Kanjeng Nabi itu memang berniat sekali dan katanya malaikat-malaikat pun mendukung, itu harusnya tidak hanya 2 kota, dia menyebarkan hanya di 2 kota, terus itu pun puluhan tahun, berarti kan dia sepertinya kayak tidak seserius itu. Makanya gimana ya mas? Jadi yang aku tangkap kan gini, kalau kita itu kan menerima Kanjeng Nabi itu dari beliau lahir sampai beliau sudah sampai meninggal wafat, kita menerima itu utuh. Sedangkan orang yang hidup pada masa itu dia hanya menerima Nabi itu ya mungkin day by day, istilahnya apa ya? Ya mungkin setiap hari ketemu itu yang dia terima. Kita kan menerimanya dari awal sampai akhir, pemahaman awal sampai akhir utuh. Nah, karena melihat itu secara utuh, aku jadi menyimpulkannya begini. Mungkin dulu Nabi Muhammad itu tidak seheboh itu menyampaikan. Jadi dia itu lebih ke menata diri, menjadikan dirinya sebagai teladan, bukan sebagai apa ya, tidak mendikte orang, intinya bukan nuturi orang, tapi dia tidak menawarkan, tapi dia menjadi magnet. Aku paham ini ngono. Iya. Ya, masuk. Jadi kamu kalau mau menyebarkan kebaikan, jadilah baik. Jadi ketika kamu baik, itu orang akan tanya sendiri, kamu kok baik toh? Jadi orang, bukan dia itu nyuruh orang belajar, tapi orang meminta ke dia untuk diajari ngono. Tak pahami ngono ini. Iya. Kalau dia itu seserius itu nuturi wong kono kene, mungkin tidak hanya 2 kota itu selama 23 tahun. Apa berarti role model ya? Aku terus gini mas, ini kalau ada misalnya orang-orang yang paham ya kayak Om Ala sama Om Dipa ya misalnya,
Itu kata adin itu sebenarnya agama apa? Sama nggak kayak religion juga, Mas? Agama itu kan adin gitu kan bunyinya. Gue suka ngerti. Kan ada apa semantik ya Mas, kata-kata yang begitu. Artinya apa? Apa? Linguistiknya apa ya? Adin itu. Lah iya aku nggak paham. Hmm. Nggak paham. Tapi kenapa diterjemahkan agama? Lah iya makanya. Terus imbasnya itu Kalau aku setuju itu ya biarlah dengan kata bakunya adin. Iya, iya. Padanannya masih susah untuk diterjemahkan karena ini loh, adin itu kan setelah kamu melakukan perenungan sampai level tertinggi lah katakan, kamu akan mendapatkan itu gitu loh. Kayak katakan Sun Gokong setelah sampai langit, mau sih loh. Setelah sampai langit dia mendapat tongkat loh, pegangan loh. Paham nggak? Pusaka itu kan sebuah pusaka ya setelah pencapaianmu tertinggi. Iya paham. Ya toh? Nah fungsinya apa itu kan harus digali fungsinya apa. Biar itu harus dikembalikan gini. Itu kan untuk siapa? Itu untuk siapa? Iya. Karena dia berbicara soal ini konteks agama dan sekitarnya dan spiritualitas itu sudut pandangnya banyak sekali. Iya. Kita mau menarik benangnya, menyatukannya dan membahasakan satu bahasa itu susah. Karena banyak paradok di situ. Dan semua itu punya unsur kebenaran. Misalnya tak bilang gini, agama itu ada untuk manusia. Iya benar. Agama ada untuk karena Tuhan ingin dikenal. Itu benar. Agama ya. Kan paradok toh. Sudut pandangnya kan akan banyak sekali. Jadi ketika seorang berbicara pada sudut pandang ini, memang kita itu seharusnya etikanya itu tidak buru-buru menyalahkan. Iya. Kita mencoba dulu sudut pandangnya dia. Oh ini gitu sudut pandangnya dia. Ya dengan menarik semua kesimpulan dengan menjadi agama itu. Kita pernah nggak Mas bahas ini Mas dulu Mas di grup Mas? Kayak enggak ya? Lali aku. Aku nggak bisa tahu mengenai grup itu lali aku. Ya sama sih. Nanti sing wingi mbok screenshot kan ngomong apa aku. Ya biarlah itu dulu Mas. Nggak, tapi aku sampai sekarang Mas. Aku sampai sekarang itu kan yang tak pahami ya yang tampak gitu, yang mudah dicerna, yang mudah tak cerna ya yang mudah dicerna orang lain gitu. Aku gitu. Yes, pemahamanku nggak sedalam amat lah gitu. Makanya tapi gini apa ya, maksudnya ketertarikanku gitu Mas, ketertarikan aku nggak terlalu tertarik kalau sampai terlalu abstrak itu ya nggak terlalu tertarik. Nah di sini yang disebut kehendak Tuhan itu berperan. Jika Tuhan menghendaki kamu tidak bisa menolak. Kamu berusaha untuk tidak memikirkannya, tapi aku pikiran ya tak bisa. Ya Kayak misalnya Irfan itu sering ngomong karo gini, apa jenenge, aku tidak akan mau mengupgrade pemahamanku. Dan sering ngomong, aku syarat ngene iki wae, nggak pengen cari tahu atau mikirkan yang lain, lebih dalam lagi. Iya. Tapi tetap akhirnya dia akan sampai juga. Iya. Karena itu tadi, hidayah itu nggak bisa ditolak. Iya benar. Ilmu Tuhan berkehendak nggak bisa ditolak.